Hello, my student. Good morning. How are you of your life? Are you okay? I hope you always very fine. Although you learn our learning at your home. Before we start our learning, please subscribe this video. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Dan tak luput juga, silakan anak-anak ibu semuanya berdoa di rumah kita masing-masing sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Oke, sekarang kita lihat ya. Picture ini ada news science. Di blok merahnya ada hot news. Menurut anak-anak ibu di rumah, kira-kira pembahasan kita hari ini tentang apa ya? Kita sama-sama di sini ada teksnya Kendari. Kendari Stars Team find 3 more victims. Di situ ada struktur teks ya anak-anak ibu semuanya. Ada newsworthy event. Di situ biasanya memperjelaskan kejadian apa yang terjadi sepanjang hari ya. Seperti siapa, di mana, kapan, tentang peristiwa apa itu adanya di newsworthy event ya. Di sini ada on Thursday 3 more victims from a ship that sank in the Banda Sea were found bla bla bla. Itu namanya newsworthy event. Terus dia ada lagi di situ ada the Amami cargo ship bla bla bla. Terus diikuti dengan ke paragraf berikutnya ada 3 victims were found on Tuesday bla bla bla. Itu masuk ke event ya, event yang alur kejadian atau kronologis kejadian yang terjadi dalam peristiwa itu disebut dengan background events. Dan terakhir ini ada the SAR teams is still bla bla bla, itu termasuk ke dalam source, sumber. Apa sih? Siapa yang saksi yang ada di sana? Itu source. Di sini kita memakai yang di paragraf pertama itu ada garis anak panah ya. Anak panah ke bawah. Itu kita memakai passive voice ya. Ada subject plus verb plus to be, were or was. Verb 3 itu past participle. Kalau kalian melihat di kamus itu letaknya di tengah ya. Ada kertas yang warna-warni. Situ ada tulisannya present tense, past tense, sebelahnya past participle. Jadi kan ambil di past participle untuk merubah ke dalam verb 3 ya. Situ ada lagi yang namanya present perfect continuous tense. Oke. Terakhir ada direct indirect
Di sini ada unsur kebahasaan, ya, ada slide. Berikutnya ada language feature. Kita menggunakan tenses simple past tense, yang biasa, terus past continuous, passive voice, terus direct and indirect speech yang barusan Ibu paparkan tadi. Di dalam news item ini yang sering dipaparkan atau menggunakan simple past tense, ya, untuk mempermudah kalian untuk memahami. Di situ ada contohnya, misalnya we went to the zoo last week. Kalau kalian mau merubah ke dalam kalimat negatif, tinggal menambah did not, ya, jadi subjek plus did not plus objek. Atau kalau kalian merubah ke dalam interrogatif, kalimat tanya, yang tadi did posisinya di tengah, kita rubah ke posisi depan. Setelah itu diikuti oleh subjek plus objeknya, ya. Itu dipakai kalau bukan kata kerja, ya. Tapi kalau kalian memakai kata kerjanya harus verb 2, ya. Seperti Ibu papar tadi barusan. Kalau kalian melihat ke kamus, itu ada kertas warna-warni, ya. Situ ada present tense, past tense, dan participle. Jadi kalian ambil yang past tense. Sepertinya contohnya go itu di present tense, when past tense, past participle-nya gone. Jadi kita ambil di past tense kalau kalian melihat kamus untuk kalau kalian menggunakan kata sifat, kata benda, keterangan waktu, keterangan tempat, kalian cukup menggunakan to be, ya. Ini to be, ya, yang ada Ibu lingkarin di situ. I to be-nya am, he she it itu to be-nya are, you Dewi itu he she it-nya to be-nya is, you Dewi-nya to be-nya are. Contoh di situ ada I was very happy and wanted to go there again. I subjeknya, was itu to be, very happy-nya sebagai objeknya. Sama seperti past continuous tense juga. So, news item is a text which inform readers about event of the day. Jadi kesimpulannya, news item itu adalah teks yang menginformasikan kepada pembaca tentang kejadian yang ada terjadi sepanjang hari. Social function-nya to inform readers, listeners, or viewers about event of the days which are considered important and interesting. Nah, situ, ya, kalau kalian pengen membedakan mana yang berita resmi atau mana yang berita kriminal, situ ada ceremonial news, biasa tentang pembukaan gedung, seminar, kongres, atau anniversary. Kalau crime tales-nya bisa melanggar hukum, itu bedanya, ya, ceremonial news and crime news. Di sini juga kalau kalian pengen menjadi pembaca berita, yang harus kalian perhatikan itu
attention to pronunciation, pengucapan, intonation, intonasinya dalam berbicara. Itu ada openingnya, ada introductionnya, news, dan terakhir itu closing. Opening itu menyapa kepada pembaca, pendengar. Biasanya di situ kalian mengenalkan diri dan program apa yang sedang kamu siarkan. Terus ada introduction-nya. Kalian sebutkan di mana sih peristiwa yang kalian bawa itu berasal dan topik apa sih yang kalian bawa itu. Itu introduction-nya ya. News itu berita. Berita apa atau kejadian apa yang hendak kalian sampaikan untuk para pembaca atau pendengar. Yang terakhir itu closing, penutup ya. Kalian cukup bicara atau menyampaikan kalau kalian bisa kembali lagi pada program yang sama ya. Gimana? Udah bisa memahami? Di situ ada LKPD-nya ya. Kalian jawab LKPD. Itu ada 2 teks yang kalian cari, find out structure teksnya. Ibu mau melihat sejauh mana sih kalian memahami pembelajaran kita hari ini. Terus diikuti dengan task, evaluation, tugasnya kalian bikin seolah-olah kalian reporter ya. Kalian cari atau topiknya apa, baru dikumpulkan seolah-olah seperti kalian seorang reporter. Dan ibu minta durasinya cukup 3 menit saja per person. Oke.